Aku ingin bercerita tentang sesuatu yang selama ini ku pendam sendiri. Sesuatu yang membuatku tersadar bahwa aku sudah terlalu lama terperangkap dalam hubungan yang salah. Aku mencintainya dengan sepenuh hati. Di awal, dia membuatku merasa istimewa. Dia menerima semua kekuranganku, membuatku percaya bahwa aku akhirnya menemukan seseorang yang menerimaku apa adanya. Tapi seiring waktu, hubungan ini berubah. Dia berubah, tangannya mulai ringan, dan bukan hanya sekali. 4 kali, aku merasakan tenaganya mencurahkan amarah ke tubuhku. Kulitku robek, wajahku memar, darah memenuhi mataku, bahkan hidungku patah. Aku mencoba menyembunyikannya dari keluargaku. Aku berbohong, jatuh, kataku, atau alasan-alasan lainnya. Semua demi tetap bersamanya, meskipun tubuhku semakin rusak dan jiwaku hancur. Dia selalu benar, setidaknya itulah yang dia tanamkan dalam pikiranku. Aku selalu salah, apapun yang kulakukan selalu kurang, tak cukup baik di matanya. Bahkan soal uang, aku tak pernah dimintanya bekerja, tapi setiap kali bertengkar, uang selalu jadi persoalan. Dia merasa aku hanya hidup darinya, meskipun aku yang mengurus rumah, membersihkan semuanya, dan bahkan mengorbankan kebutuhanku sendiri demi memastikan dia kenyang, nyaman, dan puas. Tapi apa balasannya? Aku dianggap benalu. Dia berselingkuh berkali-kali. Setiap kali aku tahu ada alibi yang memukau, dan aku, bodohnya, selalu memaafkannya. Setiap luka yang dia gores di hatiku, aku tutupi dengan harapan bahwa dia akan berubah. Aku takut pergi, takut kehilangan dia, takut tak menemukan lagi seseorang yang menerimaku seperti dia, meskipun itu semua hanya manipulasi. Aku mulai menjauh dari teman-teman, dari keluargaku sendiri, semua demi dia. Aku pikir itu cinta. Aku pikir itu pengorbanan yang harus kulakukan agar dia tetap di sisiku. Aku telan bulat-bulat semua kata kasarnya, semua hinaan yang dia lontarkan, semua tuduhan bahwa aku tidak berguna. Bahkan ketika aku tak lagi merasa menjadi diriku sendiri, aku tetap bertahan. Sampai hari ini, hari di mana dia mengusirku dari rumahnya, aku menemukan dia berselingkuh lagi dengan mantan kekasihnya. Aku nekat menghapus chat mereka dan memblokir perempuan itu. Aku tahu, mungkin aku sudah gila. Ketidakstabilan emosinya seolah menulariku. Aku merasa diriku bukan aku lagi. Kemarahan dan kesakitanku membuatku bertindak di luar kendali. Tapi, di tengah semuanya, aku sadar. Aku harus berhenti. Aku harus pulang. Pulang ke kehidupanku yang dulu. Kehidupan yang normal. Kehidupan yang bebas dari kekerasan, dari curiga, dari rasa sakit yang mencekikku setiap hari. Aku ingin kembali menjadi diriku yang percaya diri, yang tahu bahwa aku punya potensi. Aku ingin berjuang untuk orang tuaku, untuk mereka yang selalu ada di sisiku, meski aku menjauh. Aku ingin menjadi lebih baik, bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Semoga ini menjadi yang terakhir. Semoga aku bisa merelakan kepergiannya, melepaskan semua kesedihan, dan mulai memperbaiki diriku. Aku tahu, jalannya tidak mudah. Tapi aku harus pulang ke diriku sendiri. Aku tidak pernah menyangka, rasa cinta yang selama ini kujaga dengan hati-hati, perlahan berubah menjadi keraguan yang menusuk lebih dalam daripada luka fisik manapun. Malam ini, aku duduk di tepi ranjangku, air mataku sudah mengering di kedua sudut mata. Tanganku gemetar memegang ponsel, membaca ulang pesan terakhir dari pacarku, Danar. Pesan itu sederhana, tapi mengoyak hatiku. Aku udah beli motor second, jadi nggak perlu ribet lagi kemana-mana. Seketika ingatanku melayang ke percakapan terakhir kami beberapa minggu lalu. Dia meminjam uang hampir 2 juta dariku, berjanji akan mencicilnya setelah gajinya cair. Tanggal 6 sudah berlalu, dan aku menunggu. Bukan menunggu uangnya, melainkan kejujurannya. Satu kalimat kecil saja seperti, "Aku belum bisa bayar ya sekarang,
sudah cukup untukku. Tapi dia memilih diam, dan malam ini aku sadar, dia memilih motor. Aku mencoba menenangkan diri. Bukankah aku mencintainya? Bukankah aku sudah menerima segala kekurangan dan kelebihannya? Bahkan saat dia bercanda kasar, "Emang ada duitmu?" Ketika aku ingin ikut liburan, aku hanya tersenyum getir. Aku tahu, dia sensitif soal keuangan. Selalu merasa direndahkan karena latar belakang keluarganya yang kurang mampu. Aku mencoba memaklumi itu, namun ibunya adalah cerita lain. Setiap kunjungan ke rumahnya selalu meninggalkan kesan aneh di hatiku. Ibu Danar adalah sosok yang lugas, terlalu lugas mungkin. Dia pernah bercanda dengan nada serius, "Kalau nanti nikah, jangan cuma sama anakku aja ya, tapi urusin juga ibunya ini." Aku hanya tertawa canggung waktu itu. Danar tidak pernah membahas hal itu lebih lanjut, tapi aku tahu, ibunya bukan sekadar bergurau. Perasaan itu makin kuat ketika Ibu Danar membicarakan menantu perempuan lain di keluarganya yang dianggap kurang memberi perhatian finansial. Aku bertanya-tanya, apakah itu juga akan jadi tuntutan untukku? Hingga suatu malam, semuanya berubah. Aku sedang mengecek laporan stok bahan masakan untuk bisnis kecilku ketika ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuat darahku membeku. "Mbak, aku Ika. Aku cuma mau kasih tahu. Mbak nggak sendirian. Aku dulu pacar Danar juga." Jantungku berdegup kencang. Pesan itu diikuti dengan foto-foto percakapan antara Danar dan Ika. Tangkapan layar penuh janji-janji manis yang sama persis dengan yang pernah kudengar darinya. Janji tentang masa depan, tentang kesetiaan, tentang cinta yang seakan hanya untukku. Aku merasa tubuhku lemas, tapi aku tetap mencoba menghubungi Ika. Saat telepon tersambung, suaranya terdengar tenang, bahkan sedikit iba. "Aku nggak bermaksud ganggu hubungan kalian, Mbak," katanya pelan. "Aku cuma nggak ingin ada perempuan lain yang merasakan apa yang aku rasakan." Ia bercerita, bagaimana Danar pernah meminjam uang darinya juga. Janjinya sama, akan dibayar setelah gaji cair. Namun, hingga hubungan mereka berakhir, uang itu tak pernah kembali. Yang lebih menyakitkan, Danar ternyata menggunakan uang itu untuk mengajak perempuan lain makan malam. Aku terdiam. Suara Ika mengalir seperti tamparan keras di wajahku. "Mbak, Danar itu pandai bicara, tapi dia nggak pernah benar-benar berkomitmen. Waktu aku tahu dia juga pacaran sama Mbak, aku sadar aku cuma salah satu dari banyak perempuan yang dia permainkan." Setelah telepon itu berakhir, aku menatap ponselku dengan perasaan campur aduk. Sakit hati, marah, kecewa, semuanya bercampur jadi satu. Tapi di atas semua itu, ada perasaan lega. Aku akhirnya mengerti, keraguan yang selama ini menghantuiku ternyata bukan tanpa alasan. Malam itu, aku menghapus kontak Danar dari ponselku. Namun, sebelum semuanya selesai, aku mengirimkan pesan terakhir, "Terima kasih untuk pelajaran yang luar biasa, Danar. Semoga motormu membawamu ke tempat yang lebih baik. Tapi aku memilih jalan yang berbeda. Aku tahu, keputusanku tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bebas dari cinta yang membuatku menangis lebih banyak daripada tertawa." Usia pernikahan kami baru 6 bulan, namun sudah banyak perkataan dan perlakuan ibu mertua yang terasa menyesakkan dada. Ibu mertua saya adalah seorang wanita yang sangat religius, konservatif, dan fanatik. Di sisi lain, beliau juga sangat perhatian, seolah selalu ingin memastikan bahwa saya, menantunya, hidup dengan baik menurut pandangannya. Saya datang dari keluarga yang modern, cukup terbuka dan tidak terlalu religius, menghargai privasi dan kebebasan orang lain. Sebelum menikah, saya hampir setiap minggu mengikuti pengajian bersama ibu mertua. Kami membahas banyak hal tentang akidah, ilmu rumah tangga, dan tauhid. Itu adalah waktu yang saya anggap sebagai kesempatan belajar, walau kadang terasa sedikit terpaksa. Namun, ada satu kejadian yang menyayat hati.
Beberapa bulan sebelum pernikahan, ibu mertua saya tiba-tiba menghubungi saya lewat WhatsApp setelah diam-diam mengintip Instagram saya melalui akun bodongnya. Di sana, beliau menemukan foto saya dan suami sedang berjalan berdua saat kami masih pacaran. Tanpa basa-basi, beliau langsung mengabari saya untuk ngaji malam itu juga. Saya tahu maksud beliau baik, ingin mengingatkan saya sebagai perempuan yang baik menurut pandangannya. Tapi saat itu, saya merasa seperti dihina, seolah-olah saya yang selalu disalahkan sementara anak beliau, suami saya, tidak pernah disinggung. Ketika persiapan pernikahan dimulai, ibu mertua semakin menunjukkan kendali penuh. Dari gaun pengantin hingga makeup, semua harus sesuai dengan pandangannya yang kaku. Gaun pengantinnya gamis, jangan kebaya. Makeupmu jangan tebal-tebal, apalagi pakai bulu mata palsu, itu tabaruj, seperti mata syaiton, katanya dengan tegas. Kami bertengkar soal pembagian ruang di acara ijab kabul. Ibu mertua ingin kami dipisah antara laki-laki dan perempuan. Saya dan suami sepakat bahwa pernikahan adalah momen sekali seumur hidup yang harus dinikmati bersama, tanpa harus dipisah. Kami menolaknya mentah-mentah, meskipun ibu mertua merasa bahwa itu adalah kewajiban agama. Hari pernikahan tiba, dan saat sungkeman, ibu mertua memeluk saya dan berkata sambil menatap wajah saya tajam, "Kamu janji sama ibu, gak boleh pakai celana lagi kalau keluar rumah. Harus pakai gamis." Saya hanya terdiam. Rasanya sangat tidak wajar mendengar kalimat itu di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan. Setelah acara selesai, ibu mertua memperkenalkan saya pada teman dekatnya, namun ucapan beliau kembali membuat saya terkejut. "Ini menantu saya masih harus sangat dibimbing agamanya," ujarnya. Beberapa hari setelah pernikahan, ibu mertua menghubungi saya tentang uang amplopan. "Makasih ya kak, biar berkah rezekinya. Emang kakak dapat amplop berapa kemarin?" Tanpa berpikir panjang, saya jawab jujur, tanpa mengurangi atau menambah jumlahnya. Namun, sejak saat itu, ibu mertua saya mulai merongrong suami untuk membeli tanah atau rumah dengan menggunakan uang amplopan tersebut. Bahkan, beliau menyarankan agar suami saya meminjam uang dari orang tua saya. Suami saya, yang sangat menjaga harga diri, menolak keras, merasa bahwa baru menikah, tidak semestinya langsung berhutang untuk membeli rumah. Kami sudah membicarakan masalah keuangan sebelum menikah. Kami sepakat untuk hidup mandiri, pisah rumah dengan orang tua, dan menunda punya anak karena ingin memantapkan finansial terlebih dahulu. Namun, ibu mertua selalu bertanya, "Kapan punya anak? Kok belum hamil-hamil?" Saya hanya bisa diam, dan suami pun merasa semakin frustrasi. Akhirnya, dia memberi pengertian kepada ibunya bahwa kami ingin mempersiapkan semuanya terlebih dahulu. Tanggapan ibu mertua, "Anak itu rezeki yang tidak boleh ditunda-tunda. Banyak anak, banyak rezeki." Saya mulai sadar, ibu mertua saya tidak akan pernah bisa mengerti. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan-akan menjadi kewajiban bagi saya untuk menuruti. Ketika saya memilih untuk tetap bekerja, ibu mertua saya langsung mengkritik keras. "Jadi istri yang sholehah itu harus di rumah saja, mengurus suami dan rumah, bukan kerja keluar," katanya dengan tegas. Saya hanya bisa mengiyakan, meskipun dalam hati saya sangat kecewa. Beliau bahkan tahu tentang proyek iklan ban yang saya kerjakan dan langsung menelepon suami, mengkritik uang yang saya peroleh dari proyek tersebut, menyebutnya sebagai uang haram, penuh riba, dan tidak berkah. Setiap kali bertemu dengan ibu mertua, saya merasa semakin tertekan. Semua keputusan dalam hidup saya seperti harus melewati persetujuannya, dan saya merasa semakin kehilangan diri saya sendiri. Saya berharap ada titik terang dalam kehidupan ini. Semoga ibu mertua saya bisa menyadari sikapnya dan berhenti mengatur hidup kami.